أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin Ustaz berkenan menjelaskan kepada kita apa lagi nih kira-kira amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam rangka mendapatkan kekuatan itu saat menghadapi segala macam ujian dari Allah ini Ustaz. Ya, makasih Mas dan Fani. Iya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya zikir itu sendiri aja udah kaya akan varian ya. Dan semua tuh mengarah ke sana. Allah berfirman wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Jadi salat pun tujuan utamanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kita nggak berzikir dengan semestinya nih Mas. Seringkali kita lupa, dan kalaupun baca dengan lisan dan kurang melibatkan hati kita. Jadi kalau kita bisa jaga itu, kan ketika kita bicara berzikir kan kita harus ingat sebuah ayat dalam surat Al-Imran di ayat-ayat terakhir, ayat 191 kalau tidak salah. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi berbicara mengingat Allah dan berzikir itu nggak kenal waktu. Karena berdiri, duduk, dan berbaring itu adalah tiga posisi utama kita dalam hidup. Artinya kapanpun kita beraktivitas, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah bukan hanya ingat sebatas iya gue punya Allah, enggak. Jadi ingat Allah bagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya, dan sekaligus mengingat Allah sebagai cara kita mengontrol diri untuk nggak maksiat dan tetap beribadah. Dan ada gimana sih kalau seseorang tuh dia tahu dia lagi diperhatiin sama gebetannya misalnya. Pasti dia akan jaga sikap tuh Ustaz. Tapi gebetan masih ada ya, istilahnya masih berlaku, masih jaim masih berlaku. Jaim. Jadi gue lagi diliatin nih, gue lagi diperhatiin. Dia tentunya akan berikan yang terbaik buat dia, dan dia jaga image-nya, terus dia tampil perfect. Nah kalau dia cinta sama Allah dan dia tahu Allah itu maha mengetahui, al-basir, as-sami', maka kan jelas dia akan perform tuh keren banget setiap harinya. Gue lagi diperhatiin nih sama Allah nih. Allah lagi lihat gue nih. Allah tahu gue lagi ngapain. Kan otomatis dia akan jaga. Jadi itu aja, itu imbuhan aja kita hapus. Itu tuh udah semuanya sebenarnya. Tapi kita miss di hal-hal demikian. Dan itu tadi setiap hari aja kita keluar rumah baca doa, ada baca zikir keluar rumah, masuk rumah juga demikian, terus naik kendaraan, semua deh pakai itu. Dan setelah kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tadi kita juga bilang jaga sholat, terus coba kita bantu orang gitu loh. Bantu orang tuh pengaruh. Memberikan pengaruh ketenangan bagi kita. Karena kan Allah fi'aunil abdi maka al-abdu fi'auni akhi. Allah itu akan membantu seorang hamba saat hambanya membantu saudaranya. Jadi ketika kita bantu orang sehingga dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih calm dan seterusnya, Allah akan bantu perasaan itu juga ke kita. Jadi bantu orang itu sama kebutuhan. Dan gak harus dengan materi, saatnya bantu orang ya. Iya. Dan bantuan terbaik adalah mengingatkan dia kembali kepada Allah. Makanya kan para nabi dan rasul itu bantuannya.